Hosea, Raja Israel. 2 Raja-Raja 17. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea putra Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata YHWH, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur maju melawan dia, Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur, bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur, seperti biasanya tahun demi tahun, sebab itu Raja Asyur menangkap dia, dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu, ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi, karena orang Israel telah berdosa kepada YHWH, Tuhan mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah dewa lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau YHWH dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap YHWH, Tuhan mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar kurban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut YHWH tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati YHWH. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun YHWH telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. YHWH telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya, yang tidak percaya kepada YHWH, Tuhan mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya, yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun YHWH telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah YHWH, Tuhan mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan, juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata YHWH, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu YHWH sangat murka kepada Israel, dan menjauhkan mereka dari hadapannya, tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah YHWH, Tuhan mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi YHWH menolak segenap keturunan Israel, ia menindas mereka, dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam putra Nebat menjadi raja, tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti YHWH, dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam, mereka tidak menjauhinya. Sampai YHWH menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan.
Demikianlah sampai hari ini.